Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena memulaikan hari baru, minggu yang baru. Dan kita percaya di tengah-tengah berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, kita semua akan diberkati, disertai, dikuatkan, dimampukan di dalam melakukan berbagai aktivitas hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, maka kita akan melandasi di dalam terang firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Penyertaan pemeliharaan Tuhan senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Dan saat ini kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang keberkatan dan kami akan bersegera memulai seluruh tugas tanggung jawab kami. Namun sebelumnya biarlah firman-Mu menjadi terang bagi kami semua di dalam kami menjalani hari kami. Oleh sebab itu kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohonkan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari kitab Perjanjian Lama, pertama Tawarik, pasal 17. Ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Pertama Tawarik, pasal 17, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22, di bawah judul perikop Doa Syukur Daud. Mari kita mulai membacanya bersama-sama, kita mulai. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu? Dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini. Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati, saudara-saudara kekasih Tuhan, saat ini bacaan firman Tuhan ini berada di bawah judul perikop Doa Syukur Daud. Daud sangat bersyukur. Ini dia, sikap syukur yang harusnya juga ada di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, bagaimana kita mensyukuri setiap berkat dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, dalam bacaan kita ini, Daud bersyukur. Mengapa Daud bersyukur? Ayat 16 mengatakan, "Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, 'Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini.'" Nah, ini menarik sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dua hal yang disyukuri oleh Daud. Yang pertama, yaitu perbuatan dan penyertaan Allah yang dinyatakan kepada Daud. Yang kedua, perbuatan dan penyertaan Allah yang dinyatakan kepada keluarganya. Dan Daud sangat bersyukur untuk itu. Sehingga dia katakan, "Siapakah aku ini?" Seolah mau katakan, "Aku sesungguhnya bukan siapa-siapa Tuhan. Aku tidak layak menerima kasih-Mu. Aku tidak layak menerima perhatian-Mu. Aku tidak layak menerima berkat-Mu." Seolah-olah hendak mengatakan demikian. Dalam kerendahan hati ia datang kepada Allah. Di tengah berbagai berkat-berkat yang sudah Allah nyatakan di dalam hidupnya, maka semakinlah Daud merasa dia tidak layak untuk menerima semua ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi
Opa anak cucu yang diberkati, pada kenyataannya Allah sangat mengasihi Daud. Allah memberkatinya. Bukan saja Daud, bahkan keluarganya. Bukan saja pada hari-hari yang mereka jalani, bahkan ke masa yang akan datang. Tuhan akan tetap terus memberkati Daud dan keluarganya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Daud merasa dia begitu kecil di hadapan Tuhan. Dan dia bersyukur atas semua berkat dan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, Opa anak cucu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sikap Daud yang bersyukur ini sudah seharusnya juga ada di dalam diri kita. Seolah juga hendak mengajarkan kepada kita dan kita mau mencontoh dan meneladani apa yang ada di dalam diri Daud, iman yang bertumbuh di dalam diri Daud, sikap hidup yang ada di dalam diri Daud. Dalam kerendahan hatinya. Dia tidak menjadi orang yang sombong di tengah-tengah berkat yang Tuhan nyatakan. Di tengah-tengah pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Dia tidak menjadi orang yang pongah tinggi hati ketika ia diangkat menjadi seorang raja. Tidak. Tetapi justru yang terjadi dan terlihat dalam bacaan kita, ia semakin kecil di hadapan Allah. Dan ia merasa tidak layak untuk menerima semua kebesaran dan cinta kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam hidupnya. Ini juga mau mengajarkan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau hari ini engkau diberkati dengan berbagai berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Yang Tuhan nyatakan cinta kasihnya di dalam hidupmu, apakah itu dalam pekerjaanmu, jabatanmu, apapun itu yang hari ini Tuhan percayakan kepadamu. Maka biarlah kita semakin kecil di tengah-tengah berkat Tuhan itu di hadapan Tuhan. Jangan yang terjadi adalah ketika kita sudah sukses, kita berhasil, dan semua itu kita harus yakini itu adalah berkat Tuhan. Tetapi sikap perilaku kita menjadi orang yang tinggi hati, pongah, sombong, dan merasa orang lain lebih rendah dari kita. Merasa kita orang yang diberkati, pada akhirnya kita menjadi orang yang sombong rohani, merasa diri kita benar, merasa diri kita kudus, suci, sementara orang lain itu mereka yang hidup berkekurangan, orang berdosa, mereka yang hidup miskin itu orang yang berdosa. Jangan berpikiran seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi biarlah di tengah-tengah berkat, anugerah, kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera yang Tuhan berikan pada hari ini kepadamu, mencukupkan kehidupanmu bersama dengan keluargamu, maka lihatlah itu semua sebagai berkat, anugerah, kasih karunia yang berasal dari Tuhan. Lalu kemudian dalam kesadaran itu, kita mau katakan sesungguhnya kita tidak layak. Tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita dilayakkan. Menerima berkat anugerah, kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera Tuhan. Dan dalam kesadaran itulah, maka kita juga mau menjadi berkat bagi sesama kita. Itu dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi, jangan engkau sombong, pongah atau tinggi hati di tengah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Tetapi biarlah engkau kembalikan itu semua sebagai ungkapan syukurmu, kembalikan itu semua. Bersyukurlah kepada Tuhan atas segala berkat-berkatnya dalam hidupmu. Bersyukurlah engkau sudah diberkati dengan keluarga yang saling mengasihi dan menyayangi. Suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, anak cucu, saudara bersaudara. Engkau sudah diberkati dalam kehidupan keluarga kecilmu, keluarga besarmu. Engkau sudah diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu bersyukurlah. Engkau sudah diberkati dengan pekerjaan dan pelayanan. Engkau sudah diberkati dengan berbagai makanan, minuman, pakaian, engkau dicukupkan di dalam segala-segala berkat Tuhan, bersyukurlah. Dan dalam syukur itu sekali lagi, angkat syukurmu kepada Tuhan, tinggikan dan muliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan menjadikan diri kita berkat bagi sesama kita. Nah itu dia, engkau sudah diberkati, agar engkau juga memberkati orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang rasa syukur, atau dalam bahasa Ibrani ini biasa disebut dengan yadah, ya, melontarkan, melemparkan, atau menyerahkan sepenuhnya ungkapan syukur itu kepada Allah, begitu ya. Jadi kita bersyukur atas berbagai perbuatan Allah yang sudah Allah nyatakan di dalam hidup kita. Kadang-kadang ini juga penting untuk direnungkan. Orang sering bersyukur oleh karena ia diberkati. Dia merasa bahwa dia sukses, dia berhasil, lalu kemudian dia karena naik jabatan dia bersyukur. Dia sembuh, dia bersyukur. Ketambahan usia, dia bersyukur. Giliran kena PHK, dia tidak bersyukur. Tidak jarang orang yang kena masalah tidak bersyukur.
Bahkan tidak sedikit juga yang salah-salahin Tuhan. Lalu bilang, Tuhan kenapa begini, kenapa begini? Padahal saya sudah seperti ini, saya sudah setia, saya sudah taat, saya sudah beribadah, saya sudah berdoa, tapi kenapa jalan saya tidak sukses? Nah, mulai kasih salah Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jangan pernah lakukan itu. Kalau kita mau bersyukur sepenuh hati, firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Suka, duka, sukses, gagal, kita tetap harus bersyukur. Karena apa? Dalam syukur, kesuksesan, dan keberhasilan kita itu kita diteguhkan untuk terus bekerja dan melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu tanda syukur kita. Tetapi ketika kita gagal, usaha kita tidak menemukan jalan keluar yang baik, apakah kita tidak bersyukur? Tetap bersyukur, karena di dalam bersyukur itu maka ada pengharapan di sana. Kalau hari ini aku gagal, aku percaya aku tidak sendiri, tetapi aku bersama dengan Tuhanku, dan bersama dengan Tuhanku aku punya pengharapan bahwa hari esok Tuhan akan menyediakan hari yang indah bagiku. Semua indah pada waktu Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi, apapun keadaanmu hari ini, tetap bersyukur. Engkau yang sedang sakit, engkau yang sedang lemah, engkau yang memiliki pergumulan, engkau yang hari ini sukses, engkau yang hari ini berhasil, engkau yang hari ini hidup dalam kecukupan, engkau yang hari ini hidup dalam kekurangan, tetap bersyukur. Karena di dalam syukur itu, maka kita akan senantiasa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan ketika kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, saya percaya waktu Tuhan itu indah, Dia akan tetap membawa kita ke hari esok, ke masa depan yang penuh dengan pengharapan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Itu dia syukur kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Jalani hari-hari kita dengan penuh syukur, yakin dan percaya hari-hari yang Tuhan sediakan itu adalah hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Dan hari-hari yang Tuhan sediakan yang penuh dengan kebaikan itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kalaupun ada masalah, ada beban, pasti Tuhan akan ringankan. Ada pergumulan, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Kita lemah, Tuhan pasti menopang dan menguatkan kita. Nah, itu dia. Keyakinan itu harus ada di dalam hidup kita sehingga kita akan tetap menjadi orang-orang yang terus bersyukur. Sebagai suami-suami yang bersyukur, sebagai istri-istri yang bersyukur, orang tua, anak-anak, opa, oma, cucu, semua bersyukur, saudara-saudara bersyukur. Karena dengan syukur, maka kita hadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Setiap kali kita bersyukur, kita berseru, kita lipat tangan kita berseru namanya. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir, menuntun dan memimpin seluruh perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak perlu engkau takut, tidak perlu engkau khawatir dalam menjalani hari-harimu. Jalani saja. Yakini dan percaya, serahkan semua kepada Tuhan. Lakukan berbagai tugas tanggung jawabmu. Lakukan yang menjadi bagianmu dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Yang pasti dalam setiap usaha dan kerja kerasmu semua tidak akan sia-sia. Saya meyakini itu sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sumber segala berkat. Engkau akan mengalami hal-hal yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dinyatakan dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaan dan pelayananmu. Dan engkau akan melihat hari-hari yang Tuhan sediakan adalah hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh sebab itu, sebelum engkau memulaikan seluruh aktivitas hidupmu pada hari ini, maka mulailah dengan hati yang bersyukur. Nah, itu dia. Jangan suka salah-salahkan orang, jangan suka cari kambing hitam, jangan. Apapun yang kita alami di dalam hidup ini tetap bersyukur. Serahkan kepada semua. Loh, Pak Pendeta kok gampang sekali ngomong begitu. Coba aja kalau nanti Pak Pendeta yang punya masalah, punya pergumulan, Pak Pendeta bisa bersyukur. Kita belajar untuk mengucap syukur sama-sama. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari kita belajar. Mungkin hari ini belum bisa, tapi besok kita belajar lagi. Mungkin belum bisa, tapi kita belajar lagi. Belajar untuk setia melakukan firman Tuhan. Nah, itu dia. Itu yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Oleh sebab itu biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita untuk mengerjakan dan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Kuat kuasa Roh Kudus Tuhan meneguhkan hati dan pikiran kami baik suka maupun duka, sukses maupun gagal. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami dan senantiasa menuntun dan menopang kami. Dan semua indah pada waktu Tuhan. Itu keyakinan kami, itu iman kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa Sorgawi, hamba mohonkan Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan kanal YouTube ini. Beribadah bersama, berdoa bersama, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami semua.
Berkati suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, anak cucu, saudara bersaudara. Tuhan berkati semua mereka Tuhan. Jaga pelihara dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ketika mereka akan memulaikan aktivitas hari ini, hamba percaya semua akan diberkati. Di ujung hari kami akan melihat kebaikan dan kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kalaupun ada yang memiliki pergumulan, sakit penyakit, masalah, beban, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mereka akan disembuhkan, diberikan jalan keluar, diringankan beban-beban hidup mereka. Bapa, dengan rendah hati kami mohonkan, terus berkati kami. Siapakah kami? Kami adalah orang-orang berdosa, tetapi kami telah ditebus dalam karya Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami meyakini kami layak menerima anugerah dan kasih-Mu. Semakin besarlah Engkau ya Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah kami semakin kecil Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat dan kasih-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.